Oke guys, hari ini alam sedang bersahabat sama kita karena langitnya cerah dan indah sekali. Dan hari ini saya sudah berada di perkebunan dan tiba-tiba saya bertemu sama Abang Valentino Rossi yang sedang latihan balap sambil bawa kayu seperti itu. Hati-hati buat abangnya karena jalannya kecil dan banyak lubangnya. Takutnya jatuh karena jatuh di jalan berlubang tidak seenak jatuh di lubang berjalan abangku. Oke guys, jadi rencananya hari ini saya mau memasak si monyong. Kalian tahu si monyong itu apa? Ini dia, si monyong itu adalah tutut sawah. Tapi tiba-tiba saya dikagetkan dengan suara misterius. Saya kira itu apa, ternyata ada bapak-bapak yang lagi gulantungan seperti ini. Oke, tanpa lama-lama langsung kita buka kantong Doraemonnya dan keluarin buat wadah tututnya, guys. Langsung aja kita turun, guys. Kita di pinggiran aja, gak usah di tengah ya, karena tutut itu lebih banyak di pinggir dibandingkan di tengah. Tapi sayang tututnya masih pada kecil-kecil seperti ini, guys. Tapi tidak apa-apalah, yang penting dapat banyak karena nanggung juga saya sudah turun seperti ini, guys. Saya coba turun ke sawah satunya lagi dan ternyata di sini juga sama, guys. Tututnya masih anak-anak atau masih pada kecil-kecil. Dari tadi saya belum melihat induknya. Apa tutut ini termasuk tutut yatim piatu ya? Karena dari tadi saya belum pernah melihat induknya. Semuanya kecil-kecil seperti itu. Oke guys, walaupun tututnya pada kecil-kecil dan akhirnya wadahnya terpenuhin juga, mungkin cukuplah segini juga buat berdua sama kameramen ya. Dan di sini saya mau cuci dulu kaki sambil cuci tututnya. Oh iya guys, kalau cuci tutut itu jangan terlalu digero atau terlalu dikurah kareh ya. Nanti kalau terlalu dikurah kareh itu suka ngeras di dalamnya saat dimakan. Oke guys, dikarenakan di gubuk ini banyak kayu kering, jadi saya memutuskan memasak tututnya mau di sini saja, biar tidak ribet lagi untuk mencari kayu kering. Kalau apinya sudah nyala, langsung kita tagogin katelnya dan tututnya rebus dulu, biar semua kotorannya pada keluar. Ternyata di sini ada pisang, guys. Namun sayang pisangnya masih mentah seperti itu. Oke, kalau sudah begini, sudah waktunya dicuci lagi, guys, karena semua kotorannya sudah mengambang. Dikarenakan memakan tutut itu dikecrok, jadi biar gampang, biar mudah mengecroknya, kita harus dipotong dulu atau dibuang yang moncongnya. Dan jangan lupa harus menggunakan gegep seperti ini, biar lebih mudah memotongnya. Kalau sudah dipotong semuanya, langsung kita cuci sampai bersih, karena ini pencucian terakhir. Lanjut kita tumis dulu bumbu kuningnya sampai harum dan jangan lupa kasih daun salam juga biar tambah wangi. Langsung kita gebrusin tututnya dan jangan lupa kurah kareh dulu biar meresap bumbunya. Langsung kita tambah air secukupnya seperti ini. Dan jangan lupa selain garam dan mecin tambah juga penyedap rasa biar lebih mantap rasanya. Dan di sini saya ditambah cabai bubuk juga biar rasanya ada pedas-pedasnya seperti omongan-omongan tetangga. Oke, kalau sudah seperti itu tandanya sudah matang dan inilah hasilnya, tutut bumbu kuning ditambah kejo pulen. Jadi tanpa lama-lama langsung kita cobain gimana rasanya. Ternyata rasanya Mang Maman kutap ketap, mantap.
Jadi tekstur dagingnya itu lezat banget guys, karena daging tutut itu bukan hanya enak, tapi akan kaya vitamin juga, terutama vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin E guys. Jadi cocok banget buat dikonsumsi ya. Oke guys, jadi di hari kedua ini saya sudah berada di rumah bambu dan rencananya saya mau menyambut tahun baru yang ke-2026. Tapi sebelumnya kita harus safety dulu yang rapi karena kita akan memasuki wilayah nyamuk dan king cobra. Dikarenakan saya mau membuat sesuatu guys. Oke, kalau sudah siap dan rapi, jangan lupa ikat goloknya di pinggang biar tidak jatuh, karena kita akan mencari dulu bahannya buat merayakan malam tahun baru nanti. Rezeki anak soleh memang tidak kemana. Rencananya saya mau menebang bambu, ternyata banyak bambu yang sudah pada ditebang seperti ini guys. Jadi kita akan memanfaatin bambu ini guys, dikarenakan kata yang punyanya tidak akan digunakan karena bambu ini sengaja ditebang biar kebun kayunya cepat pada besar. Oke guys, kalau sudah merasa cukup langsung kita angkut bambunya, dan dikarenakan di sini akan memakan waktu lama jadi saya mau skip aja biar kalian tidak bosan menontonnya guys. Dan inilah hasil bambunya. Kira-kira ada yang tahu tidak saya mau membuat apa di sini? Jadi rencananya saya mau membuat lodong atau karbit untuk merayakan malam tahun baru. Tapi sebelumnya kita lobangin dulu satu persatu lodongnya seperti ini. Jadi lubang ini fungsinya buat memasukin karbitnya, tapi jangan besar-besar, bikin lubangnya secukupnya saja, mungkin segede ibu jari aja. Dan akhirnya membuat lubangnya selesai, dan inilah hasilnya seperti ini. Setelah lubangnya selesai, lanjut kita tobros lodongnya seperti ini. Dan di sini saya dibantu sama kameramen karena bagian ini agak ribet juga kalau dikerjakan sendirian. Tapi kita harus hati-hati, jangan sampai terpeleset, karena kalau sampai terpeleset bisa-bisa kena burung kameramen. Dan di situ ada orang yang lagi menyadap pohon pinus, jadi begitulah cara menyadapnya. Dan saya pun penasaran pengen mencobanya, jadi saya memutuskan mencobanya. Ternyata menyadap pohon pinus itu tidak semudah membalikan telapak tangan guys. Karena harus rapi dan lurus biar getahnya tidak salah jalan pas mengalir ke wadahnya. Dan potongan kayunya ini bagus buat menyalakan api karena pohon pinus itu mudah terbakar. Saya lanjut menobros bambunya biar cepat selesai dikarenakan tahun barunya sebentar lagi. Oke, jadi di hari ketiga ini saya sudah berada di kebun. Jadi sebelum melanjutkan membuat lodongnya, saya mau masak dulu sesuatu. Kira-kira ada yang tahu ini apa?
Jadi ini tuh burung puyuh guys, hasil berburu semalam. Jadi kita akan memasaknya. Tapi sebelum dimasak kita sembelih dulu. Setelah dipotong lanjut kita bersihkan bulu-bulunya. Dan mohon maaf pas pemotongannya tidak saya shoot. Lanjut kita cuci sampai bersih dan kebetulan di sini ada air mengalir ke sawah. Jadi tidak capek-capek saya mencari air. Setelah dicuci lanjut kita kasih bumbu atau marinasi. Di sini bumbunya saya hanya menggunakan garam saja biar simpel. Setelah dimarinasi jangan lupa ditusuk bagian dadanya seperti ini biar ngadengkak, jadi pasti gorengnya pasti matangnya merata. Oke, setelah minyaknya panas langsung aja kita gujubarin dan jangan lupa kita harus bolak-balik biar tidak gosong. Sambil menunggu matang, jadi saya mau membuat dulu sambalnya. Di sini saya membuat sambal cikur. Dikarenakan goreng burung puyuh itu enaknya dimakan sama sambal cikur. Oke, akhirnya burung puyuhnya sudah matang. Langsung kita angkat saja. Dan inilah hasilnya, burung puyuh PS sambal cikur ditambah kejo pulan, jangan ketinggalan. Oke, jadi tanpa lama-lama langsung kita cobain. Ternyata daging puyuh itu rasanya Mang Maman kutap-ketap, mantap. Siapa di sini yang pernah memakan goreng burung puyuh? Walaupun dagingnya agak-agak alot tapi benar-benar enak dan lezat. Gurih juga seperti tahu bulat digoreng dadakan. 500-an dijual hanet-hanet. Apalagi dimakannya di alam bebas seperti ini, lebih enak dan nikmat guys. Oke, kita lanjut membuat lubang untuk mendirikan tiangnya karena lodongnya mau ditaruh di atas rumah bambunya guys, dan lubangnya hanya membutuhkan 2 lubang saja. Setelah lubangnya selesai lanjut kita dirikan tiangnya seperti ini dan jangan lupa dipadatin sama tanahnya biar kuat karena akan menanggung beban yang berat seperti para janda menanggung anak-anaknya, jadi harus menjadi seorang ibu sekaligus menjadi seorang bapak. Oke, setelah tiangnya terpasang lanjut kita pasang buat penopangnya dan jangan lupa harus dipaku juga biar kuat. Dan di sini tiba-tiba tangan saya kena palu. Sakitnya itu seperti cinta bertepuk sebelah tangan, guys. Setelah penopangnya selesai lanjut kita rapihin lodongnya satu persatu seperti ini biar kelihatannya rapih dan bagus. Dan ternyata penopangnya tidak kuat guys, jadi saya memutuskan untuk menambah tiangnya satu lagi biar tidak roboh. Oke, jadi inilah penampakannya walaupun masih kurang sekitar 3 lodong lagi, tapi tidak apa-apa, mungkin cukup segini juga. Oke, dikarenakan hari sudah sore, jadi kita lanjutin besok pagi saja.
Oke guys, jadi di hari keempat ini saya sudah membuat tutupnya. Namun mohon maaf pembuatannya saya tidak di-shoot karena durasinya sudah terlalu panjang. Setelah tutupnya selesai, lanjut kita isi air seperti ini. Dan jangan banyak-banyak dan juga jangan terlalu sedikit guys. Kita kira-kira saja. Setelah pengisian air selesai, lanjut kita sediakan solar buat merendam karbitnya. Langsung kita belah-belah karbitnya seperti ini. Dan jangan besar-besar biar enak memasukin ke lodongnya nanti. Oke, dikarenakan malam tahun barunya nanti malam, kita cek sound dulu apakah bagus atau tidak lodongnya. Nah, jadi seperti itulah guys ya, kalau terlalu besar membelah karbitnya agak susah juga pas memasukinnya. Oke teman-teman, di sini diikat ya. Mohon maaf pas pengikatan ininya saya tidak di video karena durasinya terlalu panjang. Karena kalian juga tahu fungsi diikat seperti ini, saya menggunakan kawat tali ya, ikatnya ujung dan ujung. Biar apa? Biar tidak pecah guys ya. Oke. Jadi tinggal kita coba, oke. Mantap kawan. Oke teman-teman, berarti sudah bagus ya, tinggal nunggu malam. Mudah-mudahan tidak hujan karena ini sudah turun hujan nih. Masih sore juga, tapi mudah-mudahan nanti malam tidak hujan ya, dan tidak pecah lah, biar kita puas main lodongnya. Oke. Oke guys, jadi malam ini saya baru berangkat dari rumah dan malam ini sangat spesial sekali dikarenakan banyak teman-teman saya yang mau pada ikut. Yang pertama Pina Senok, yang kedua Ratna Ember, yang ketiga Najwa Garpu, dan yang terakhir atau yang keempat Denong Golok. Jadi teman-teman saya itu peralatan bangunan semua. Tanpa memerlukan waktu lama, akhirnya sampai juga ke rumah bambu. Dikarenakan saya skip guys, biar tidak terlalu lama. Oke, setelah istirahatnya sudah merasa cukup, jadi di sini saya mau pasang dulu obor biar suasananya agak terang sedikit. Dan di sini saya dibantu sama Denong Golok biar cepat selesai memasang obornya karena lumayan banyak juga. Setelah obor menyala, Najwa Garpu pun mendirikan tenda buat memasak, dikarenakan rumah bambu penuh sama lodong. Dan kameramen saya malah mendekati Pina Senok, katanya Pina Senok mungil-mungil bikin gemas. Setelah tenda berdiri, kita pun berbagi tugas. Pina Senok menyiapkan buat sambalnya dan Najwa Garpu menyiapkan kompornya. Sedangkan Ratna Ember lagi bersemedi dulu di dalam tenda buat mengeluarin hawa murninya. Najwa Garpu pun lanjut menyiapkan ayam untuk dimarinasi, dikarenakan malam tahun baru itu ciri khasnya bakar-bakar. Jadi malam ini kita semua mau membuat ayam bakar guys. Semangat buat Najwa Garpu mengaduk ayamnya, aduk terus biar benar-benar pulen seperti nasi ketan.
Sedangkan saya sendiri menyiapkan buat tusuk satenya, dan di sini saya membuat tusuk satenya yang raksasa atau yang jumbo guys, biar kenyang. Dan Denonggolok bagian menusuk ayamnya, jangan padat-padat Bang Denonggolok, biar cepat matang. Oke, dikarenakan kita semua sudah pada lapar, jadi kita utamakan membuat nasi liwetnya dulu. Dan ternyata ada yang mau ikutan menyambut tahun baru nih guys. Setelah air liwetnya surut, lanjut di sini saya bakar ayamnya guys. Kita bakarnya seperti ini, rapikan satu persatu biar merata matangnya. Dan akhirnya nasi liwetnya sudah matang. Najwa Garpu pun langsung mendaraikannya biar agak dingin. Dan tidak lama ayam pun juga ikutan matang, langsung diburudulkan saja sama Denonggolok. Dan inilah hasilnya. Oke, tanpa lama-lama kita semua langsung memakannya, karena kita semua sudah pada lapar, dikarenakan sengaja tidak makan dulu dari rumah. Ternyata rasanya Mang Maman kutap ketap guys, mantap banget nasi liwet sama ayam bakar. Tapi yang di rumah awas jangan sampai ngiler. Oke, jadi di sini saya mau lanjut dulu makannya guys, karena benar-benar nikmat dan matangnya merata semuanya. Oke guys, dikarenakan sudah jam 12 malam, sudah waktunya membeledagkan lodongnya. Kita saksikan sama-sama, mudah-mudahan semuanya pada bagus membeledagnya. Ternyata pada bagus guys. Kita coba lagi yang kedua kalinya. Gimana suaranya? Apakah masih sama? Lanjut yang ketiga kali guys, karena karbitnya sudah habis. Oke teman-teman, jadi karbitnya sudah habis ya, tinggal wadahnya nih. Dan di pergantian tahun ini mudah-mudahan semuanya disehatkan, panjang umur, dan tentunya selalu dimudahkan milik rezekinya. Dan satu lagi, selalu dalam lindungan Allah dalam segi apapun. Oke, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera dari Jario Ayak. Oke.